Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 683 Stella yang terlihat sedikit aneh. Tentu saja benar. Di mana pestamu diadakan? Tanya Morgan sambil tersenyum. Di rumahku, nanti aku akan mengirimkan alamat rumahku, jawab Yura pada Morgan dengan sangat senang. Baiklah, Morgan mengangguk. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu, ucap Yura ragu-ragu dengan suara lembut pada Morgan. Ya, jawab Morgan dengan singkat. Yura melambaikan tangan kecilnya pada Morgan lalu berbalik dan langsung pergi. Sementara Morgan kembali ke kelasnya. Ketika Morgan kembali di kelas lagi, semua anak laki-laki di kelasnya memandang Morgan dengan tatapan iri dan benci. Di mata mereka, Morgan benar-benar menipu Yura. Reshan bergegas ke sisi Morgan dan bertanya sambil tersenyum, Morgan, kamu tidak mungkin benar-benar berpacaran dengan Yura, kan? Ya, kami hanya berteman biasa, jelas Morgan tak berdaya. Aku rasa kalian berdua bukan teman biasa, kata Reshan seolah-olah iri. Morgan menatap Reshan dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya, tetapi dia tidak lanjut menjelaskan apapun. Morgan tahu walaupun dia menjelaskannya saat ini, mereka tidak akan percaya. Hari berlalu dengan cepat. Sepulang kuliah, Morgan menerima pesan alamat dari Yura. Kemudian dia naik taksi menuju kompleks Yura berada. Ketika Morgan turun dari mobil, dia baru ingat bahwa sebelumnya dia pernah mengantar Yura dan Viola pulang. Hanya saja saat itu malam hari, jadi dia tidak dapat mengingat alamatnya dengan jelas. Meskipun dia sudah tahu bahwa Yura tinggal di kompleks yang indah, dan terlihat tidak murah, dia baru tahu bahwa villa Yura ternyata lebih indah dari bayangannya. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Imperial Villa nomor 1 miliknya, tetapi villa itu jelas tidak dapat ditinggali oleh orang biasa. Mereka yang bisa tinggali villa semacam ini pasti orang kaya. Morgan datang terlambat, jadi setibanya di sana, teman-teman Yura sudah datang lebih dulu. Sebagai tokoh utama dalam acara hari ini, Yura berdiri di depan pintu rumahnya untuk menyambut para tamu dengan senyum tipis di wajahnya. Yura berdandan sangat cantik hari ini. Dia mengenakan rok sifon putih. Pinggangnya yang ramping, puncak kembar yang besar dan kakinya YSNG jenjang dan indah membuatnya terlihat lebih menawan. Dia juga mengenakan riasan tipis di wajahnya dan sepasang anting-anting yang elegan di telinganya. Sepertinya dia juga telah menata rambutnya secara khusus. Dia benar-benar terlihat sangat cantik. Di mata orang-orang, dia tidak terlihat seperti mahasiswa, tetapi bintang film yang ada dari TV. Saat melihat Yura yang sangat cantik, Morgan ragu-ragu sejenak. Lalu, dia langsung berjalan menghampiri Yura. Setelah melihat Morgan, Yura pun sangat senang. Dia berteriak kepada Morgan sambil tersenyum, Morgan, akhirnya kamu datang juga. Morgan berkata kepada Yura sambil tersenyum, Yura, selamat ulang tahun. Terima kasih, ayo cepat masuk. Ketika Yura mendengar kata-kata Morgan, senyumannya tampak lebih bahagia. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan menyeret Morgan ke ruang tamu. Setelah Morgan memasuki ruang tamu, Yura menariknya ke samping sofa dan berkata dengan suara lembut kepada Morgan, Morgan, aku masih punya beberapa teman yang belum datang. Tolong tunggu aku di sini dulu ya. Ya. Morgan mengangguk dan duduk di sofa. Setelah itu, Morgan melihat sekeliling ruang tamu dan melihat ada Angel, Viola, Stella dan yang lainnya yang pernah bertemu dengannya di pelelangan hadir di sana. Namun, tidak banyak anak laki-laki yang datang. Hanya ada 5 anak laki-laki, termasuk Arka dan Morgan. Sisanya adalah anak laki-laki yang biasanya memiliki hubungan baik bersama Yura. Meskipun Yura disukai banyak pria, dia tidak mengundang mereka. Setelah Yura membawa Morgan ke ruang tamu, dia pergi ke pintu untuk menemui para tamu. Ketika Angel melihat Morgan, dia berkata sambil mengerucutkan bibirnya, kenapa dia di sini? Viola tertegun dan bertanya dengan nada bingung, siapa? Siapa lagi? Morgan yang menyebalkan itu, kata Angel dengan lembut. Setelah Viola mendengar ini, dia berbalik untuk melihat Morgan. Senyum di wajahnya menghilang dan tatapan matanya berubah menjadi sedingin es. Sementara Arka yang duduk di sebelah Viola juga menatap Morgan dengan tatapan aneh, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Setelah ragu-ragu sejenak,
Stella berjalan menghampiri Morgan dan berkata dengan lembut kepada Morgan, "Kamu pasti Morgan yang sering dibicarakan Yura, bukan?" Setelah Morgan mendengar kata-kata Stella, Morgan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Stella dengan bingung. Stella adalah gadis tertua dari gadis-gadis ini, dan sekarang dia bekerja di perusahaan ayahnya. Saat ini, dia mengenakan setelan Chanel hitam dan tersenyum sangat manis pada Morgan. Dia mengenakan riasan tipis, temperamennya menarik dan tubuhnya juga sangat seksi. Penampilannya saat ini member orang kesan bahwa dia benar-benar gadis perkotaan yang menawan. "Ya, namaku Morgan." Morgan mengangguk pelan. Stella berinisiatif memperkenalkan dirinya pada Morgan. "Halo, namaku Stella, aku teman baik Yura." Pada saat ini, mata besar Stella yang indah mengerjap beberapa kali. Cukup aneh karena dia berinisiatif mengobrol dengan Morgan, selain itu sikapnya terhadap Morgan sangat hangat. Pada saat ini, sikap Stella terhadap Morgan tampaknya telah sangat berubah, karena setelah apa yang terjadi di rumah lelang hari itu, Stella telah mengembangkan rasa penasaran yang kuat pada Morgan. Dia menggunakan semua kekuatannya di keluarganya untuk sekedar menyelidiki latar belakang identitas Morgan. Entah apa saja yang Stella dapatkan dari hasil penyelidikannya tentang Morgan, dia sangat terkejut dengan hasil penyelidikan itu. Stella menemukan bahwa Morgan adalah tuan muda Morgan Bachtiar yang legendaris. Semua perusahaan keluarganya, yaitu keluarga Aditama, berada di bawah kendali Morgan. Intinya, Morgan adalah bos sebenarnya dari perusahaan keluarga Aditama. Ketika Stella melihat Morgan hari ini, dia tentu saja harus menggunakan semua keahliannya untuk terus mengatakan hal yang baik kepada Morgan. Jika dia bisa memiliki hubungan baik Morgan, dia pasti akan mendapat manfaat baik di masa depan. Setelah melihat sikap Stella terhadap Morgan, semua orang menunjukkan ekspresi bingung dan ada sedikit keraguan di mata mereka. Mereka benar-benar tidak mengerti, bukankah Stella sangat membenci Morgan sebelumnya? Bukankah dia akan memberitahu Yura untuk menjauhi Morgan? Pada saat ini, Stella tampaknya menjadi orang yang berbeda. Dia bahkan berinisiatif berbicara dengan Morgan. Ekspresi wajah Angel bahkan lebih marah. Dia berkata dengan mengerucutkan bibirnya, "Ada apa dengan Stella? Bisakah dia sedikit bersikap seperti biasanya?" Lihat dia sekarang, dia hampir melepas semua pakaiannya dan melempar dirinya di pelukan Morgan. Mata Viola mengerjit sedikit bingung setelah mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun.